Ada negara di mana waktu berjalan berbeda, di mana kamu bisa dipenjara karena rambut terlalu panjang, di mana sebuah kota dibangun hanya untuk diperlihatkan, tapi tak pernah dihuni, dan di mana sebuah negara mencuri 1.000 mobil dari Swedia, lalu tidak pernah membayarnya. Ini bukan fiksi, ini Korea Utara. Fakta pertama, Korea Utara pernah punya kalendernya sendiri. Namanya kalender Juche. Dan tahunnya tidak dimulai dari kelahiran Yesus, melainkan dari kelahiran Kim Il-sung, sang pendiri negara pada tahun 1912. Artinya, tahun 1912 menjadi Juche 1. Kemerdekaan Korea dari Jepang pada 1945 itu bukan 1945. Di sana tertulis Juche 34. Pendirian Korea Utara pada 1948, Juche 37. Kalender ini diberlakukan secara resmi pada 1997, 3 tahun setelah kematian Kim Il-sung, dan digunakan di semua dokumen resmi, surat kabar, arsitektur, bahkan uang kertas. Tapi plot twist-nya, pada Oktober 2024, Korea Utara secara diam-diam menghentikan penggunaan kalender ini. Koran Rodong Sinmun tiba-tiba beralih kembali ke kalender Gregorian. Para analis menduga ini adalah langkah Kim Jong-un untuk melemahkan kultus kepribadian kakek dan ayahnya, agar posisinya sendiri semakin kuat. Fakta kedua, negara ini punya aturan resmi soal gaya rambut. Pada tahun 2004 hingga 2005, televisi negara menyiarkan sebuah program berjudul, dan ini nama aslinya, Mari Memotong Rambut Sesuai Gaya Hidup Sosialis. Program ini mengumumkan bahwa rambut pria tidak boleh lebih dari 5 cm. Pria di atas 50 tahun boleh sampai 7 cm untuk menyamarkan kebotakan. Dan disarankan untuk potong rambut setiap 15 hari sekali. Alasannya, program itu mengklaim bahwa rambut panjang menyerap nutrisi yang seharusnya mengalir ke otak, sehingga menghambat kecerdasan. Satu episode bahkan menampilkan warga secara langsung. Disebut namanya, disebut tempat tinggalnya, sebagai contoh buruk karena rambutnya menutupi telinga. Perlu dicatat, sejumlah pengamat menyebut penerapan aturan ini tidak seragam di seluruh negeri, terutama bagi kalangan elit di Pyongyang. Tapi aturan tertulisnya nyata dan program televisinya nyata. Fakta ketiga, Korea Utara menggelar pemilu. Serius, ada bilik suara, ada hari pencoblosan, ada angka partisipasi. Tapi satu hal yang hilang, pilihan. Setiap daerah pemilihan hanya menampilkan satu kandidat yang telah disetujui negara. Secara teknis, warga bisa memilih tidak dengan mencoret nama kandidat dan memasukkan surat suara ke kotak terpisah. Masalahnya, prosesnya tidak rahasia. Petugas mengawasi langsung, dan mereka yang memilih tidak berisiko diawasi oleh polisi rahasia dengan konsekuensi kehilangan pekerjaan, rumah, atau lebih buruk. Hasilnya, tingkat partisipasi selalu mendekati 100%, dan kandidat yang disetujui selalu menang. Fakta keempat, dan yang paling berat untuk didengar. Di Korea Utara, ada sistem yang disebut Yeonjuaje, atau hukuman berdasarkan asosiasi. Jika seseorang dianggap melakukan kejahatan politik, seluruh keluarganya, kakek, orang tua, hingga anak cucu bisa ikut ditahan dan dikirim ke kamp kerja paksa. Kim Il-sung sendiri disebut menetapkan prinsip ini. 3 generasi dihukum atas kejahatan 1 orang. Laporan Komisi Penyelidikan PBB atas Hak Asasi Manusia di Korea Utara menyebut praktik ini sebagai salah satu pelanggaran HAM paling serius yang pernah didokumentasikan di dunia modern. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam laporan resminya mencatat bahwa kesaksian para pembelot secara konsisten mengkonfirmasi praktik pengiriman seluruh keluarga ke kamp politik atas pelanggaran yang dilakukan satu anggota keluarga.
Diperkirakan antara 80.000 hingga 120.000 tahanan politik saat ini masih ditahan di berbagai kamp di seluruh negeri. Fakta kelima, 1.000 mobil Volvo yang tidak pernah dibayar. Pada tahun 1974, Korea Utara memesan 1.000 unit Volvo 144 dari Swedia sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan besar. Mobil-mobil itu dikirim, diterima, digunakan. Dan tagihan senilai ratusan juta dolar itu tidak pernah dibayar. Sampai hari ini, lebih dari 50 tahun kemudian. Kedutaan Swedia di Pyongyang sampai mengirim pengingat 2 kali setahun sejak era 1970-an. Korea Utara tidak pernah merespons. Dan lucunya lagi, beberapa Volvo tua itu masih berjalan di jalanan Pyongyang. Salah satunya bahkan digunakan sebagai taksi dengan odometer mendekati 0,5 juta kilometer. Satu kisah lain yang tak kalah luar biasa, kota Kijongdong. Dibangun tahun 1953 di zona demilitarisasi perbatasan Korea, kota ini terlihat sempurna dari kejauhan. Gedung-gedung berwarna cerah, tiang listrik, menara air. Tapi kalau dilihat lebih dekat, tidak ada kaca di jendelanya. Tidak ada penghuni. Lampu menyala dan mati secara otomatis setiap hari. Korea Utara mengklaim ada 200 keluarga yang tinggal di sana. Korea Selatan dan dunia internasional menyebutnya dengan nama lain, desa propaganda. Semua yang kamu dengar barusan bukan teori konspirasi. Semuanya telah dilaporkan oleh jurnalis, peneliti, PBB, dan para pembelot yang berhasil keluar dari negara tersebut. Korea Utara adalah salah satu tempat paling tertutup di muka bumi. Dan justru karena itu, setiap fakta yang berhasil keluar terasa lebih mengejutkan dari fiksi manapun. Fakta mana yang paling mengejutkanmu? Tulis di komentar. Subscribe dan nyalakan notifikasi, karena di video berikutnya kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana kehidupan sehari-hari warga biasa di Korea Utara.